Jadi saat ini lagi mantau lampu tembak dan lampu outdoor, 2 biji lampu tembak 50 watt dan lampu biasa yang 7 watt, totalnya 32. Jadi labelnya 50 tapi realnya 25 tambah 7 watt 32. Nah, dari 32 watt ini pemakaian selama 7 jam 34 menit membutuhkan listrik sebanyak 244 kWh, 0,2 kWh. Nah, dari pengukuran beban-beban yang ada di rumah yang akan kita konversi ke PLTS, disupport oleh PLTS, nanti kita lanjut ke langkah kedua, yaitu setelah dapat misalkan ini ya, misalkan seperti ini, untuk menyalakan lampu outdoor semalaman selama 7 jam 34 menit menghabiskan 244 watt hours atau 0,2 kWh. Nah, 0,2 kWh ini bisa disuplai dari aki ukuran berapa Ah gitu ya. Berapa Ah kah aki yang dibutuhkan untuk bisa mensupport pemakaian rutin tiap malam sebesar 0,244 kWh atau 244 kWh. Nah, gimana ngecek si aki? Nah, di aki itu ada yang namanya kapasitas seperti ini, misalkan 120 Ah. Tinggal dikali saja untuk menghitung kapasitasnya, yaitu 12 volt dikali 120 Ah, dapatlah nanti angka sekitar 1440 Ah. Nah, tinggal dibagi ya. Tandon listriknya di aki ini satunya itu 1440 watt hours, yaitu dari 12 volt dikali dengan 120 volt, dapat sumbernya yang akan kita pakai 1440 watt hours, sementara penggunaan untuk lampu 7 jam 30 adalah 244 watt hours. Jadi secara hitungan normal, hitungan kasar, untuk menyalakan lampu yang 32 watt dengan durasi 7 jam 36 menit yang menghabiskan sekitar 245 watt hours ya, untuk pemakaian kurang dari 8 jam, maka itu bisa disupport dengan aki yang seperti ini, 120 Ah. Kenapa? Karena akinya mempunyai kapasitas listrik yang lebih besar daripada yang dibutuhkan untuk menyalakan 2 buah lampu sebesar 32 watt. Nah, kira-kira seperti itu ya komparasi antara si aki dengan beban yang dipakai itu di tahap keduanya. Nah, kemudian kemarin kita sudah coba gali-gali membahas tentang yang namanya aki cadangan atau backup gitu ya, backup baterainya, atau yang disebut sebagai autonomous sih gitu ya, autonomous baterai lah gitu ya. Ada days of autonomy, yaitu kita juga sempat bahas tentang dalam sebulan, dalam prediksi sebulan, seminggu, kan itu enggak selamanya matahari bersinar penuh. Ada hari-hari mendung, hujan, ada atap kita, PLTS kita kena badai gitu ya. Nah, faktor-faktor seperti itu harus dihitung juga, yang disebut sebagai autonomous day gitu ya. Nah, ada yang bilang kita perlu mencadangkan 3 sampai 5 hari sistem kita bisa ada backupnya. Jadi kalau dalam rentang waktu 5 hari produksi dari PLTS itu tidak normal, di bawah rata-rata, nah baterai yang kita miliki, baterai pack, baterai bank, masih bisa kita manfaatkan. Kenapa? Karena pemakaiannya seperti ini. Semalam kita cuma butuh misalkan
245 atau 250 lah ya satu hari. Kalau misalkan hari ini hujan mendung kemudian mataharinya nggak nongol, kan berarti 2 hari kita butuh 500 watt hours, 3 hari 750. Nah, kalau hitungan 750 ini ternyata dalam seminggu ini hujan terus, nah kita masih bisa pakai dengan syarat kita punya cadangan aki. Normalnya kita cuma butuh 1 aki aja. Nah, cadangannya apakah cukup cadangannya 1 aki doang, 2 aki doang, atau 3 aki doang? Nah, itulah yang harus kita prediksi juga, harus kita perhitungkan agar level DOD-nya masih di atas 50%. Nah, kita lihat nih di inverter ini jam 6 pagi untuk pemakaian 7 jam, voltage-nya adalah di 12 volt. Artinya ini masih sesuai dengan target ya. Jadi sekarang untuk tahun kesekian gitu, setelah 4 aki dieksploitir di tahap-tahap awal belajar PLTS, banyak melanggar ketentuan DOD, dihantem. Nah, sekarang kita belajar yang sesuai dengan rekomendasi para senior ya. Jadi karena saya juga nggak ngerti listrik, nggak ngerti elektrik, awam, belajar PLTS cuma modal colok-colok aja. Nah, sekarang di semester 4, semester 5 proses belajar PLTS, karena ini akinya nih baru semua, baru tuker tambah. Sayang kalau di nggak mengulangi kesalahan yang lalu gitu ya, jangan sampai. Jadi sekarang agak-agak disiplin, jadi murid baik lah gitu ya. Karena targetnya sekarang saya pengen tahu nih, aki bekas ini kalau pemakaiannya ngikutin yang dianjurkan, ini bisa berapa tahun gitu ya. Jadi kita akan coba jawab, karena aki bekas untuk main PLTS ini bejibun. Kenapa bejibun? Itu karena banyak yang dari BTS dari tower segala macam ya. Dan satu yang harus kita sadari, aki BTS itu adalah mainannya para petinggi-petinggi, bos-bos dan dunia pertelekomunikasian gitu ya. Nah, itu dia punya aturan main di mana perangkat-perangkat telekomunikasi itu kan udah banding aja ya, umur nilai bukunya 0 dia hantem, harus ganti. Kenapa? Karena teknologi di selulernya juga cepet banget gitu. Jadi kalau mau upgrade dari 4G ke 5G gitu, biasanya tuh satu perangkat udah langsung harus diganti. Nah, itu yang enaknya nih. Jadi enaknya kita main PLTS karena kita akan dapat suplai baterai yang bekas tapi berkualitas gitu. Kenapa? Karena aki baterai atau AQ yang berasal dari telco itu barangnya bagus-bagus. Jadi kita punya alur bisnis di per PLTS-an ini udah mulai bagus kalau menurut saya sih ya. Kenapa? Karena bisa dapat aki yang berkualitas sebetulnya, asal kita tahu ini bener aki dari bekas BTS yang legal gitu ya, jangan yang curian. Nah, makanya kita perlu sharing tentang cara hunting aki yang bekas, ngukur aki yang berkualitas itu aspeknya apa aja, biar kita bisa memanfaatkan nih bisnis besar dari sektor telekomunikasi itu. Karena kalau di telekomunikasi itu kan kuncinya invest ya, walaupun dia harus ngutang gitu ya. Kenapa? Karena dia ngejar kapasitas. Hari ini kita butuh kapasitas 4G aja udah cukup. Besok 5G nggak cukup, upgrade lagi gitu ya, meskipun itu belum BEP gitu. Tapi karena dia punya senjata dia apa? Jumlah subscriber ya. Jadi senjatanya dia bisa ngutang terus adalah karena perusahaan-perusahaan itu punya subscriber yang dijadikan jaminan buat bayar utang, kayak negara kita lah gitu.
negara kita ngutang terus. Kenapa ya? Karena dilihat sumber dayanya banyak, jadi orang ngejebak negara kita untuk berhutang terus. Nah di telco juga gitu ya. Cuma kan problemnya kalau di telco yang punya yang harus memikirkan nih, upgrade kapasitas terus, beda dengan PLTS, kita mau upgrade duitnya terbatas. Nah kalau telco upgrade aja, ntar kan dibayar dari customer gitu ya. Kalau nggak upgrade, customernya pindah ke lapak sebelah, begitu ya. Jadi untuk pemantauan hari ke-5 kita udah mulai bisa mendapatkan nilai DOD si aki yang kita gunakan di atas 12 volt ketika pagi hari. Nah, kenapa paling penting 12 volt di pagi hari? Artinya ketika malam kita pakai nih aki nggak bikin kedodoran gitulah ya, sesuai dengan batas bahwa inputan panen listrik dari atap dari PLTS masuk ke sini cukup gitu. Jadi mata airnya nih cukup untuk digunakan menyalakan lampu sebanyak 250 watt hours. Nah setelah ini kita ngukur ya, pemakaiannya 250, baterainya yang paling aman ternyata 2 bisa tercover dengan cadangan 2. Kalau 1 mungkin ini pasti di bawah 12 ya. Kalau 1 aki doang 120 Ah, ini voltage di pagi hari setelah pemakaian hampir 8 jam bisa dipastikan di bawah 12 volt. Kenapa? Karena dalam minggu ini produksi panelnya nih turun. Ini pakai 3 kali 100 watt peak. Yang 200 watt peak kemarin saya lihat sih produksinya sekitar 600 watt hours. Jadi inputnya 600, dipakainya cuma 250, sehingga ada kelebihan. Nah, kelebihan itulah yang terbaca di sini masih di 12 volt atau kapasitas si baterai 2 ini DOD-nya masih 50%. Nah, sekarang udah mulai nyala nih, udah mulai dicas lagi ya. Semalam kita discharge, sekarang pagi ketika mulai ada penampakan cahaya matahari dia ngecas lagi. Oke, itu mungkin pemantauan di hari ke-5 kalau nggak salah ya. Jadi ini sharing mantau aki yang baru bertambah, baru saya pakai 2, yang 2 ini belum kita pakai. Ini belum kita pakai karena saya ini nih nunggu datang jumper yang sama nih, yang sejenis ya. Ini butuh 1, ini kan kesini ya, 1 2 pasang lagi gitu ya, biar pakai jumper yang seperti ini nih. Ini sih gedenya doang nih, kabelnya sih katanya sih ya kecil-kecil juga lah. Oke, sharing hari ke-5 tentang pemantauan penggunaan lampu sorot ya untuk simulasi merancang PLTS kira-kira seperti ini. Jadi step yang pertama, mengukur beban-beban yang akan kita support oleh PLTS. Bebannya yaitu lampu outdoor 2 biji 32 watt, durasi pakai ini 8 jam, membutuhkan 250 watt hours. Kalau 12 jam itu sekitar 380 watt hours, atau ya mungkin kalau 12 jam dinaikkan jadi 400 watt hours. Nah karena kemarin digunakannya nih 12 jam, jadi untuk satu aki ini nggak support, harus ada backup aki minimal 1, jadi 2 kali 120 Ah untuk pemakaian 400 watt hours setiap malam. Tapi kalau misalkan teman-teman mau setting rumahnya, saya nggak sampai 32 watt nih, itu kan pakai lampu tembak gitu, lampu tembak kan boros gitu, saya cuma butuh 10 watt. Berarti lebih kecil lagi ya. Kalau cuma 10 watt kali 12
jam itu kan 120-an lah ya, atau katakanlah setengahnya 150 sampai 200 watt hours. Nah, berarti untuk satu aki aja pasti cukup. Saya di Bandung pakai Live VO4 100 Ah, kemudian lampunya itu kalau saya ukur semalam itu sekitar habis 200 watt hours. Itu kalau pakai lithium, karena dia bisa dipakai dikuras sampai 80%, nah itu lebih enak. Tapi kalau aki seperti ini DOD-nya disarankan cuma 50%. Plus minusnya seperti itu antara lithium dan VLLE. Kalau cuma buat lampu, paling enak pakai lithium saja ya, karena nggak perlu dua, cukup satu doang gitu ya. Tapi harganya lithium 1 sama dengan 2 VLLE nya, ujung-ujungnya sama ya. Oke dah, demikian pemantauan hari kelima, yaitu mantau tentang DOD, apakah digunakan semalaman DOD dari baterai bank kita masih di atas 50% atau perlu ditambah lagi ya baterai bank cadangannya sehingga menjadi 1, 2, 3 gitu. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita lanjutkan pemantauan hari kelima, yaitu mulai nginjek ke step ketiga, menghitung. Setelah menghitung load, menghitung aki, nah step ketiganya adalah menghitung panelnya nih berapa biji yang harus kita pasang. Kalau panelnya kalau akinya cuma 1, apakah harus 1? Kalau 2 gimana? Kalau 3 gimana? Sekarang saya pakai akinya 2 kali 120 Ah. Nah, dengan panelnya ini 100 watt peak, yang itu 2, jadi ada 3 kali 100 watt peak atau 300 watt peak. 300 watt peak, baterainya 2, pemakaian cuma 32 watt. Beli peralatan aki mahal cuma buat nyalain lampu ya. Tapi justru itu ilmunya di situ, ilmu dari lampunya itu yang harus kita pegang. Kalau udah paham beneran, oh cuma begini doang ternyata PLTS ya, inputnya harus sekian, digunakan sekian, batasnya sekian, baterai backupnya butuh sekian, panelnya nggak boleh kelebihan. Kalau itu udah mulai ada gambaran, udah enak gitu ya. Jam terbang itu bisa kita dapat lebih banyak tanpa perlu kita praktekin sendiri gitu ya. Jadi kenapa saya lebih semangat seperti ini untuk sharing berpanjang-panjang cerita gitu. Karena dulu saya ketika belajar di YouTube belum ada masih dikit gitu ya channel-channel yang ngebahas tentang PLTS, dulu masih dikit sehingga saya benar-benar try errornya beresiko tinggi. Nah, mudah-mudahan teman-teman yang ingin memulai kemudian nasibnya sama kayak saya, nggak ngerti listrik, nggak ngerti elektrik, ya tinggal pakai jurus ATM aja, amati dari uraian-uraian panjang lebar ngebako itu ya nggak sistematis lah gitu ya. Tapi dari video yang panjang lebar ini, justru disitulah teman-teman bisa memotong waktu yang dibutuhkan untuk praktek langsung gitu. Nah, jangan sampai nanti kayak saya gitu ya, butuh jalannya tuh berliku, harusnya langsung lurus, ini bulak belok gitu ya, jadinya banyak bensin yang habis di jalan. Oke, demikian, mudah-mudahan bermanfaat sharing hari kelima tentang proses perancangan desain PLTS. Step 1-nya ngukur beban, step 2-nya ngukur berapa aki yang harus kita gunakan, yang harus kita siapkan. Nanti step ketiga kita bahas tentang berapa biji panel sebaiknya yang harus kita support agar baterai banknya masih bisa di atas
12 volt. Wassalamualaikum.